Welcome back into the jungle of Protestantism. Fratres carissimi, kita akan membahas tentang reformasi, peringatan reformasi ke-508 yang sedang digembar-gemborkan oleh bidat Protestan. Mereka tidak tahu bahwa reformasi sejati dalam gereja itu terjadi dalam Konsili Trente, bukan pada pemberontakan, bukan pada peristiwa heroik gereja Katolik ketika seorang imam bernama Martin Luther memprotes kebobrokan moral di dalam gereja. Ini seharusnya adalah peringatan orang Katolik, bukan orang Protestan. Orang Protestan seharusnya memperingati hari lahirnya Protestan sesudah terjadi Diet of Worms. Tahun berapa itu silahkan cari sendiri. Jadi Protestan di Indonesia paling tidak sedang salah merayakan sesuatu. Mereka merayakan peristiwa gereja Katolik yang sungguh heroik. Tapi namanya juga Protestan kan, inkonsistensi. Nah, katekese kita kali ini dalam rangka 500 tahun apa yang disebut reformasi yang seharusnya adalah deformasi, menghasilkan deformasi. Saya beri judul katekese, tanpa gereja apa yang tersisa dari reformasi. Tanpa gereja apa yang tersisa di situ? Analisis historis teologis atas ketergantungan tanda petik reformasi pada otoritas gereja yang ditolaknya. Ironi dari perayaan reformasi ini sebagai pengantar. Peringatan 800 tahun reformasi diluncurkan dengan nada heroik, seolah reformasi adalah pemurnian final kekristenan. Tapi klaim tersebut goyah secara epistemologis dan historis. Sebelum mempertanyakan legitimasi reformasi, penting untuk membedakan antara jenis-jenis otoritas dalam gereja Katolik yang ditolak oleh reformator. Otoritas magisterial yang berkaitan dengan ajaran resmi, otoritas sakramental yang terhubung dengan ritus dan sakramen, dan otoritas institusional yang berkaitan dengan struktur hierarkis gereja. Reformasi menolak otoritas gereja Katolik sebagai penjamin iman, tetapi seluruh perangkat yang digunakan reformasi justru merupakan warisan gereja itu sendiri. Reformator seperti Martin Luther seringkali mengklaim bahwa kitab suci memiliki sifat otentikasinya sendiri, menjadikannya sebagai sumber otoritas yang cukup. Mereka percaya bahwa kehendak ilahi yang diungkapkan melalui Alkitab dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan jaminan institusional dari gereja. Mereka percaya seperti itu. Jika gereja ditolak, apa legitimasi yang tersisa bagi reformasi? Karena itu, tesis utama dari katekese kita ini adalah bahwa reformasi tanpa pengakuan otoritas gereja yang diambil alihnya berisiko kehilangan dasar legitimasinya. Jadi gereja Katolik ternyata penuh dengan toleransi menerima Protestan sebagai saudara terpisah. Kalau tidak selesai, ya bubarkan. Ya. Gereja Katolik itu masih sangat toleran loh. Kalau tidak, bubarkan saja itu ajaran bidat itu. Bidat abad ke-16 itu. Ya. Apakah ada kontradiksi yang melekat? Ya. Apakah ada kontradiksi yang di mana ini? Yang melekat pada peringatan atau perayaan 500 tahun 500 ke 8 tahun reformasi ini. Ya. Mereka memproklamirkan kemerdekaan sambil tetap terikat pada gereja. Ya. Ya, ini sebenarnya kita mengundang untuk membuka dialog, untuk mendorong refleksi daripada sekedar defensif. Nah, coba pikirkan, apa yang dimaksud dengan otoritas yang sah pada zaman sekarang ini? Dan bagaimana kedua tradisi dapat mengakui fondasi bersamanya? Tradisi pembangkangan dan tradisi kesetiaan. Pembangkangan itu tradisi Protestan, kesetiaan itu tradisi Katolik. Nah, dengan membingkai perjalanan ini, perjalanan ke depan sebagai salah satu eksplorasi bersama, ya, kita baik Katolik maupun Protestan, ya, bisa terlibat sebagai sesama yang mencoba untuk menjelajah kembali secara historis
menumbuhkan semangat ekumenis yang artinya kembali ke gereja yang benar dan mengurangi sikap defensif seperti yang terjadi pada polemikus Protestan. Jadi, kita mau mengundang dialog, mendorong refleksi, dan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih penuh yang hanya mungkin terjadi di dalam gereja Katolik. Nah, langkah-langkah praktis sebenarnya selama ini sudah dimulai, tapi belum cukup. Protestan terlena, mereka pikir ketika gereja Katolik mengizinkan doa bersama, mereka sudah tidak diakui lagi sebagai bidat. No. Ketika gereja mengizinkan doa bersama, common prayer, itu artinya pengakuan bahwa kamu masih saudara, tapi saudara yang tersesat harus kembali ke rumah yang benar. Ya? Gereja sekarang ini mungkin terlibat dalam diskusi lintas denominasi dengan membentuk platform kolaboratif di mana jemaat awam dan pendeta bisa sama-sama mengeksplorasi masalah teologis bersama. Ya, ada inisiatif sosial bersama, proyek pengabdian masyarakat juga berfungsi sebagai lahan subur untuk membangun pemahaman dan saling menghormati agar Protestan merasa dihargai dan memahami apa yang kurang dari karena pemberontakan yang dilakukan oleh dedengkot mereka, Luther, Calvin, dan Zwingli dan para penganutnya. Ya kan? Jadi upaya katekesi ini supaya baik Katolik maupun Protestan paham bahwa ada sesuatu yang kurang di Protestan, bahwa Protestan adalah hasil pembangkangan. Ya, tradisi yang kemudian berkembang itu bisa dicari titik temunya dan akhirnya harus kembali ke gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Putar-putar di luar, kuah kosong. Ya. Nah, di sini ada warisan gereja sebagai fondasi yang tidak terhindarkan. Ya, yang pertama, kanon kitab suci sebagai produk magisterium. Tidak bisa tidak, Protestan mau jungkir balik mengatakan bahwa Alkitab kami itu turun dari surga, langsung mengatakan bahwa Yohanes itu Injil, Thomas bukan Injil. Siapa yang bilang itu? Protestan bilang, pokoknya dong kitab suci dia bilang sendiri. Injil Thomas dia bilang, saya bukan Injil, jadi jangan pakai saya. Injil Yohanes berteriak keras, saya ini Injil, jadi pakai saya. Menurut Protestan. Reformasi meneriakan sola scriptura, namun scriptura yang mereka maksud tidak jatuh dari langit tentu saja. Kanon 27 Kitab Perjanjian Baru mendapat rekognitio universal melalui konsili gereja pada abad ke-4 hingga ke-5. Dan ini bukan gereja Protestan, denom apapun. Misalnya, kanon Athanasius pada tahun 367 yang dalam surat perayaannya menyatakan bahwa ini adalah kanonitis, surat-surat suci dan teks yang terinspirasi. Konsili Kartago tahun 397 secara formal menyetujui daftar ini, menetapkan fondasi yang dikenal saat sekarang. Gereja Katolik mempertaruhkan hidup dan darahnya untuk menjaga manuskrip ketika reformasi belum eksis dalam imajinasi sejarah. Ketika mempertimbangkan pelestarian kitab suci sebagai upaya gerejawi, kita bisa melihat bagaimana Codex Sinaiticus, salah satu manuskrip tertua dan terlengkap dari Perjanjian Baru, disalin dan dirawat dalam lingkungan monastik, dan itu bukan Protestan. Ya. Selain itu, transmisi Vulgata, penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin oleh Santo Jerome, dijaga dan disebarluaskan oleh gereja selama berabad-abad. Dan itu belum ada Protestan. Menolak otoritas gereja adalah menolak otoritas yang menetapkan kitab yang mereka angkat tinggi setiap hari Minggu di atas mimbar. Omong-omong sampai tidak ada daging di situ. Yang kedua, kredo dan dogma kristologis. Ini penopang ortodoksi reformator. Ya, kita tahu kan, Nicea 325 dan Konstantinopel 381 menyelamatkan iman dari Arianisme. Efesus 4:31 menjaga kesatuan pribadi Kristus. Tanpa keputusan ini, reformasi tidak punya kristologi yang bisa dipertahankan. Mereka meneruskan iman yang dijaga gereja selama 1000 tahun, lalu mengklaim sebagai pemurni. Namun, para reformator seperti Luther juga menyatakan kepedulian mereka terhadap kesepakatan kuno sebagai dasar untuk kontinuitas doktrin, yang menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya mengabaikan tradisi sebelumnya dalam upaya mereka
Misalnya, Martin Luther menerima definisi Kalsedonian yang menekankan pada pemahaman dua kodrat Kristus dalam satu pribadi. Luther bahkan memuji konsili awal ini sebagai landasan penting dalam upaya menjaga kemurnian iman. Jadi, reformasi bisa dilihat sebagai suatu proses yang simultan menerima, tapi sekaligus menyangkal tradisi gereja. Konsistensinya ada di mana ya? Warisan gratis tidak memberi hak ya untuk mengklaim sebagai pencipta, tentu saja warisan yang gratis datang ini ya. Nah, dalam konteks reformasi sebagaimana yang dirayakan oleh para Protestan sekarang ini, warisan gratis ini mengacu pada tradisi dan doktrin gereja yang diambil oleh para reformator ya, dari gereja Katolik yang mereka tolak tetapi tetap mereka gunakan dan mereka pakai ya. Meskipun para reformator berusaha menyucikan dan mengubah doktrin, mereka tetap bergantung pada struktur dan ajaran yang telah ditegakkan oleh gereja sebelumnya. Jadi, meskipun mereka merombak banyak aspek, mereka tidak sepenuhnya bisa melepaskan diri dari warisan gereja yang menjadi fondasi pemikiran dan praktik mereka. Disitulah kenapa mereka disebut saudara terpisah. Terpisah karena apa? Bidat-bidat yang berkeliaran di dalamnya. Jadi ada warisan gereja Katolik yang mau tidak mau mereka harus terima. Kalau tidak, mereka jelas bukan lagi Kristen. Ya, tapi ya karena dengan demikian maka Protestan tidak bisa disebut agama lain. Protestan hanyalah Katolik yang menyimpang. Sekali lagi, Protestan adalah Katolik yang menyimpang. Reformasi adalah peristiwa penyimpangan tersebut. Jadi peringatan reformasi ke-508 adalah peringatan peristiwa penyimpangan yang ke-508. Jadi ada sakramen dan liturgi. Baptisan, ekaristi artinya sudah mengalami reduksi dalam teologi reformasi. Ya, imamat, liturgi semuanya adalah hasil. Meskipun awalnya ini semuanya adalah hasil perkembangan tradisi rasuli, tapi reformasi menginterpretasikan ulang ekaristi. Mereka merasa lebih tahu tentang ekaristi daripada sejarah gereja selama 1500 tahun. Ya, dalam tradisi Katolik dikenal sebagai transubstansiasi, direduksi menjadi sekedar peringatan dari Kristus, sebuah pandangan yang disebut dengan istilah memorialisme. Jadi Tuhan di Protestan tidak ada. Tuhan di Protestan hanya sekedar memori terhadap gereja Katolik. Protestan itu adalah orang yang keluar dari rumah lalu ingat kembali tanah mereka. Protestan itu seperti Israel yang duduk di Babylon lalu menyanyi By the river of Babylon, siapa suruh mau membangkang. Begitu. Reformasi merombak interior, namun mau tidak mau tetap menempel di dalam gereja, di rumah gereja. DEKE menjadi benalu di pohon tunggalnya. Nah, implikasi teologisnya adalah krisis otoritas. Itu jelas sekali. Kalau gereja hanya saksi yang bisa salah, demikian klaim mereka para reformator, maka kanon yang menjadi daftar yang digugat ulang, misalnya di beberapa jemaat modern, ada perdebatan seputar status kanonisitas kitab Ibrani, di mana sebagian orang berpendapat bahwa kitab tersebut tidak seharusnya dimasukkan ke dalam kanon Perjanjian Baru. Ya, masih ada perdebatan. Isu ini tidak hanya bersifat akademis, tapi juga memiliki implikasi nyata dalam kehidupan jemaat, seperti dalam diskusi teologis di kalangan gereja-gereja lokal yang berusaha menyeimbangkan kebebasan interpretasi dengan tradisi. Jadi semacam bagaimana? Mau tunduk, tidak jelas. Ya. Kemudian formulasi kristologi ternyata bisa dinegosiasi, tergantung. Kamu mau yang penjelasan itu, tidak mau. Kemudian liturgi menjadi selera komunitas. Kamu mau pakai band atau mau pakai asap. Ya. Hasil logisnya sudah terlihat, pluralisme doktrin tanpa batas. Dengan begitu banyak interpretasi bebas yang dilakukan oleh setiap jemaat. Asal punya mikrofon, asal punya akun YouTube, asal punya akun Facebook. Dan Alkitab tidak lagi menjadi sumber kesatuan, tetapi alat pembenaran diri. Persis bagi Protestan, Alkitab bukan sumber kesatuan, tetapi alat pembenaran diri.
Ya, lu ambil satu ayat lalu mati-mati ayat ini mengatakan bahwa jadi lu salah. Keluaran 20 ayat 4 mengatakan bahwa begini, jadi Katolik salah. Ketika kebebasan menafsirkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan teologis, hal ini secara langsung menuntun pada semakin baku naiknya pemahaman dan pendapat doktrinal yang ada. Otoritas yang ditolak akhirnya menghilang sepenuhnya, digantikan oleh demokratisasi doktrin yang tampaknya lebih cocok untuk pasar ide daripada tubuh Kristus. Sekali lagi, Protestantisme adalah kumpulan pasar ide, bukan tubuh Kristus. Nah, ada potensi ganda sebenarnya ya. Sementara demokratisasi membawa risiko fragmentasi, di saat yang sama menawarkan peluang untuk penilaian bersama. Ya, ini perspektif dari reformasi ya. Mereka mati-mati bahwa dengan demikian kita bisa memverifikasi. Hanya persoalannya adalah verifikasi otoritas dari mana untuk memverifikasi. Ya, mereka berprinsip bahwa perbedaan ini bisa memperkaya pemahaman teologis dengan mendorong suasana dialog yang penuh hormat. Tetapi tradisi itu baru muncul belakangan. Masalahnya di situ. Apakah ajaran Yesus pada abad ke-16 harus berubah? Dan Protestan akan mati-matian tidak. Ajaran itu dari dulu begitu, berubah di gereja Katolik, diubah kembali ke gereja Protestan, kemudian diubah kembali oleh Protestan yang lainnya, diubah lagi oleh Protestan berikutnya, diubah lagi oleh Protestan berikutnya. Ajaran Kristus tidak pernah fix. Ajaran Kristus tergantung kamu suka atau tidak ya. Aduh, pendekatan semacam ini ya akhirnya menghilangkan kebenaran objektif. Kebenaran akhirnya hanya sekedar opini tentang Kristus. Hasil membaca bukunya orang Katolik. Nah, di sini ada konsekuensi historis fragmentasi tanpa pengakuan. Protestan itu fragmentasinya nyata sekali, tapi tidak ada satupun Protestan yang mengaku bahwa mereka pecah-pecah. Kalau begitu didesak, mereka akan lari ke Katolik. Itu ada order-order di situ. Lucu. Ya, dari data eklesiologis global tidak pernah bohong ya. Dari lembaga yang cukup berwibawa seperti Christian Center of Education, Global Christianity Education Center, diperkirakan saat ini terdapat 45.000 denominasi Kristen seluruh dunia. Saya minta bantuan seorang Protestan untuk memberikan list kepada kami orang Katolik supaya jelas, karena ini sudah ada dari Christian Education Center. Ya. Angka yang mencengangkan ini berkembang selama 5 abad sejak dimulainya reformasi. Kemudian ada konflik eklesial yang tak kunjung sembuh. Joshua Teu tidak akan pernah berdamai dengan MYM, dan Erastus Sabrono dengan DN tidak akan pernah berdamai. Padahal sama-sama hasil dari reformasi. Identitas Kristen direduksi pada soal asal percaya Yesus. Sayang sekali. Kesatuan iman rasuli dikerat potong demi potong seperti kain tidak berharga. Ya. Padahal gunting itu tidak akan ada jika kain itu tidak dibuat gereja sejak semula. Begitu analoginya. Ya. Fragmentasi bukan buah Roh Kudus, itu jelas sekali. Protestan jangan terlalu tipu-tipu. Fragmentasi Protestan itu karya dari iblis. Ya, sekali lagi, fragmentasi Protestan itu karya dari iblis. Maka berhentilah memfragmentasi diri. Itu gejala amputasi dari tubuh yang satu. Jadi, kalau otoritas gereja sepenuhnya ditolak, reformasi kehilangan dasar yang meneguhkan seluruh klaimnya. Semua klaim reformasi runtuh kalau kalian menolak gereja Katolik. Jadi kalian harus, ya tiap hari harus omong Katolik. Ya, kalau tidak kamu selesai, kosong. Reformasi mungkin berargumen bahwa kitab suci menyediakan otoritas yang memadai dengan sendirinya. Sebuah klaim yang memungkinkannya melewati pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tetapi mengakui klaim-klaim mandiri kitab suci melalui referensi seperti 2 Timotius bab 3 ayat 16, itu bukan berarti hanya tulisan itu yang berguna. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, tapi itu bukan berarti bahwa hanya tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, dari mana daftar kitab suci? Coba Protestan jawab. Dari mana kredo Tritunggal?
Coba Protestan jawab. Dari mana struktur gereja kamu? Ada pendeta, ada jemaat? Jawaban yang terus dibisukan. Gereja yang ditolak tetapi tetap dieksploitasi. Reformasi tidak layak dijadikan pesta kemenangan kalau buahnya adalah perpecahan, relativisme teologis, dan kehilangan memori apostolik. Stop tipu-tipu merayakan perayaan perpecahan Kristus. Tidak boleh. Itu pengkhianatan, penghujatan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi berhenti merayakan reformasi karena sudah terlanjur 508, berhenti sudah. 509 punya tidak usah rayakan. Itu memalukan kekristenan seluruh dunia. Ya. 508 tahun kemudian yang perlu dirayakan bukan protes yang tidak selesai, tetapi kesempatan untuk melihat kembali rumah asal kalian, yaitu Gereja Katolik, dan mengakui bahwa dialog ekumenis bisa menjadi jembatan menuju kepulangan yang lebih besar. Exodus kah? Coming home yang lebih besar. Pulang, itu mau tidak mau. Kalau tetap jadi Protestan tidak akan selamat. Itu pasti. Ya. Dengan semangat pertobatan yang hidup, langkah seperti yang dilakukan oleh Gereja Katolik, deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran antara Gereja Katolik dan gereja-gereja Lutheran, itu baru dengan gereja Lutherannya bisa dijadikan contoh nyata upaya merajut persatuan melalui dialog teologis yang bermakna. Artinya Gereja Katolik bilang, mari sudah, masih buat apa di luar? Kok itu ajaran sama dengan Katolik juga? Lu mau cari apa di luar? Nah, dalam semangat ini, mari kita renungkan panggilan untuk bekerja sama secara aktif dengan denominasi-denominasi saudara-saudara terpisah ini. Hasil-hasil para pengikut bidat-bidat Luther, Calvin, dan Zwingli ini. Mencari titik temu, merayakan keyakinan bersama, dan membangun masa depan inklusif dan saling menghormati agar orang tanpa tereng aling-aling kembali ke gereja yang Katolik. Ya, kita perlu menghargai pribadinya, tapi bantai tegas ajaran sesatnya. Ya, jadi di dunia modern sekarang sudah ada contoh konkret inisiatif yang meliputi forum-forum teologis di mana teolog dari berbagai denom bertukar pikiran dan sudut pandang. Tapi tidak boleh hanya berhenti di bertukar pikiran saja. Harus menemukan mana yang salah, mana yang kurang, dan harus kembali kepada yang utuh. Ya. Ya. Jika masih ada yang meniup lilin reformasi, menyalakan lilin reformasi, hendaknya diingat bahwa kemerdekaan dari ibu tidak berarti hidup tanpa ibu. Ya. Harus ketika kain habis, guntingnya hanya menyisakan bunyi logam yang saling menggores. Kain sudah habis. Warisan dari gereja itu sudah dipotong-potong. Terus buat apa lagi? Berhenti sudah gunting-gunting. Tiap hari protes terus ini. Hanya bunyi gunting saja. Ya. Jadi saudara-saudara, peringatan 500 tahun itu peringatan yang salah. Harusnya peringatan itu dirayakan setelah pada saat di mana Martin Luther menolak untuk membuang heresinya. Itu sebenarnya hari lahirnya Protestan. Bukan tanggal 31 Oktober. Sekali lagi, tanggal 31 Oktober adalah peristiwa heroik dalam gereja Katolik. Sorry bro. Kalau kemudian Luther tidak menjadi Protestan sesudah Death of Worms, dia adalah santo terbesar gereja Katolik. Tapi sorry, iblis sudah rampas dia. Kami relakan saja. Kamu mau ikut pengikutnya iblis? Silahkan. Emangnya gue pikirin.